Selamat jumpa saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya akan membawa renungan hari Senin tanggal 16 November 2020. Saya akan memulainya dengan satu cerita di mana ada satu kota. Kota ini bukan kota fiksi tetapi kota yang adalah fakta. Tetapi saya tidak akan menyebutkan nama kota itu. Ceritanya seperti ini. Di kota itu banyak sekali orang yang suka mabuk-mabukan, terutama kaum laki-laki. Dan akibat dari mabuk-mabukan itu terjadi banyak kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga atau yang disebut KDRT, pencurian, bahkan terjadi pembunuhan. Saudara-saudara sekalian, lalu masyarakat yang baik selama itu mereka bersepakat melakukan demo kepada pemerintah, minta kepada pemerintah setempat supaya menutup semua tempat penjualan minuman keras dan menangkap para pengedarnya dan memberikan hukuman. Dan pemerintah pun mendengarkan usulan dari masyarakat yang berdemo itu dan mereka melakukannya. Mereka menutup semua tempat penjualan minuman keras dan menangkap orang-orang yang selalu mengedarkan alkohol. Dan bahkan pemerintah membuat perundang-undangan yang disebut Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus, yang isinya melarang penjualan minuman keras dan siapa menjual berarti akan ditangkap dan memberikan hukuman. Tetapi apa yang terjadi? Beberapa saat memang cukup aman dan damai, tetapi kemudian orang-orang yang mabuk masih ada. Orang-orang yang melakukan kejahatan karena mabuk juga masih ada. Lalu menjadi pertanyaan, kenapa demikian? Maka ini menjadi jelas bahwa perubahan akan terjadi bukan karena tempat penjualan minuman keras itu ditutup, atau bukan karena ada peraturan daerah khusus, perdasus, atau bukan karena menangkap orang-orang yang menjual, tetapi pertama-tama perubahan itu terjadi karena manusianya itu sendiri. Manusianya lah yang sendiri berusaha untuk berubah. Dan prinsip yang sama itulah juga yang akan kita renungkan di dalam bacaan-bacaan hari ini. Bacaan pertama, kitab Wahyu, menggambarkan bahwa orang-orang yang tadinya baik lalu melakukan kejahatan dan jatuh dalam dosa dan penderitaan, bahwa hidup itu akan kembali menjadi baik apabila orang bertobat. Bertobat itu bukan berarti orang lain bertobat dan saya selamat. Tapi bertobat itu artinya harus bertobat sendiri-sendiri. Kita tidak masuk surga karena orang lain bertobat. Tapi kalau kita mau masuk surga, hendaklah kita bertobat sendiri, memperbaiki diri sendiri. Dan begitu pun pada bacaan Injil, kita mendengarkan bagaimana si buta yang miskin itu juga berusaha untuk memperoleh kesembuhan. Ketika Yesus lewat, ia berusaha berteriak walaupun dilarang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan walaupun banyak orang melarang, tetapi kemudian dibantu oleh orang lain dan berjalan berjumpa dengan Yesus, dan ia mendapatkan kesembuhan dari Yesus sebagaimana usaha dan imannya itu sendiri. Dan oleh karena itu, hendaklah kita tidak berpikir untuk mengubah dunia, kita tidak berpikir mengubah negara, kita tidak berpikir untuk mengubah suatu masyarakat, komunitas atau keluarga atau orang-orang di samping kita. Tapi marilah kita berusaha untuk mengubah diri kita sendiri. Dan dengan demikian orang lain pun ikut berubah. Tuhan memberkati.